The Waterfall Model, model siklus hidup, Life Cycle Model, adalah model utama dan dasar dari banyak model. Salah satu model yang cukup dikenal dalam dunia rekayasa perangkat lunak adalah The Waterfall Model. Ada 5 tahapan The Waterfall Model. Waterfall berarti air terjun, karena memang diagram tahapan prosesnya mirip dengan air terjun yang bertingkat. Tahapan-tahapan dalam The Waterfall Model secara ringkas. Ada investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan. Prototyping model. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak yang bekerja dalam lingkungan sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Menurut Howard 1997. Prototyping model dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe seperti terlihat pada gambar 2.4. Tahap-tahap dalam prototyping boleh dikata merupakan tahap-tahap yang dipercepat. Strategi utama dalam prototyping adalah kerjakan yang mudah terlebih dahulu dan sampaikan hasil kepada pengguna sesegera mungkin. Menurut Harris 2003, membagi prototyping dalam 6 tahapan seperti terlihat pada gambar 2.5. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu Unified Process dan Unified Modeling Language. Unified Process atau kadang disebut sebagai Unified Software Development Process adalah kerangka proses pengembangan yang bersifat use driven, bersifat pada arsitektur perangkat lunak, interaktif, dan tumbuh kembang. Alhier 2005. Kerangka pengembangan ini termasuk baru dalam metode pengembangan perangkat lunak. UP dapat diaplikasikan pada berbagai skala proyek, mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar. Penjelasan singkat 4 tahapan dalam UP adalah sebagai berikut. Pertama, inception. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal di mana aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan dan stakeholder sehubung dengan tujuan dan dana proyek. 2. Elaboration. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum kebutuhan, persyaratan, dan fungsi-fungsi utama perangkat lunak. Ini penting untuk mengetahui secara lebih baik resiko proyek, baik meliputi resiko arsitektur, perangkat lunak, perencanaan, maupun implementasi. Pada tahap ini, telah dimulai rancang bangun perangkat lunak secara iteratif melalui aktivitas-aktivitas secara business modeling, requirements, analisis, dan desain, meskipun baru pada tahap awal. Konstruction. Tujuan dari tahapan ini adalah membangun perangkat lunak sampai dengan saat perangkat lunak tersebut siap digunakan. Titik berat tahapan ini adalah penentuan tingkat prioritas kebutuhan atau persyaratan, melengkapi spesifikasinya, analisis lebih dalam, desain solusi yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan, pengkodean dan pengujian perangkat lunak. Jika dimungkinkan, versi awal dari perangkat lunak diuji coba untuk mendapatkan masukan dari pengguna. Yang kedua, ada transition. Tahap ini difokuskan pada bagian menyampaikan perangkat lunak yang sudah jadi pada pengguna. Perangkat lunak akan secara resmi diuji baik oleh penguji atau tester yang dikompeten maupun oleh pengguna. Beberapa aktivitas seperti pemindahan pusat data dan pelatihan pengguna dan staf pendukung harus dilakukan pada tahap ini. UML adalah bahasa pemodelan standar atau kumpulan teknik-teknik pemodelan untuk menspesifikasi, memvisualisasi, mengkonstruksi, dan mendokumentasi hasil kerja dalam pengembangan. Perangkat lunak atau Flower 2004, ada beberapa jenis diagram yang disediakan dalam UML. Antara lain adalah
Yang pertama, use case diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sebuah perangkat lunak. Yang kedua, ada activity diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan prosedur-prosedur perilaku perangkat lunak. Yang ketiga, kelas diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan kelas, fitur, dan hubungan-hubungan yang terjadi pada diagram ini. Pendekatan berorientasi objek memegang peran yang sangat penting. Sekuensi diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antara objek dengan penekanan pada urutan proses atau kejadian. Stage matching diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu kejadian mengubah objek selama masa hidup objek tersebut. Component diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan struktur dan koneksi komponen.